Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan seminar mengenai penentuan volume molar parsial. Yang beranggotakan, yang pertama Alia Kamila, NIM 54, yang kedua M. Fauzan Gioherka, NIM 55, yang ketiga Anissa Fajar Lestari, NIM 57, yang keempat Unike Febriani, NIM 58, yang kelima Alvina Aprilia Arsad, NIM 59, yang keenam Hasna Duratul Rahmah, NIM 61, yang ketujuh Muhammad Algen Hanafianto, NIM 62, dan yang ke-8 Akasa Firdaus Salam, NIM 63. Di sini saya akan menjelaskan mengenai outline-nya. Yang pertama, ada prinsip pengujian. Yang kedua, metode pengujian. Yang ketiga, analisis data dan hasil perhitungan. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Untuk prinsip pengujian ini yaitu menentukan volume molar parsial larutan NaCl sebagai fungsi rapat massa menggunakan piknometer. Piknometer ditimbang sebelum dan sesudah perendaman di dalam water bath, dan piknometer diisi dengan larutan NaCl untuk mengetahui rapat massanya selama di water bath pada suhu dan waktu tertentu, sehingga pada percobaan akan didapat rapat massanya yang digunakan untuk menentukan volume molar parsialnya. Untuk alat yang digunakan adalah piknometer 25 ml, neraca analitik, labu ukur 50 ml, gelas beker 250 ml, pipet ukur 10 ml, termometer, dan propipet. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada air suling, yang kedua larutan NaCl 10M, dan tisu. Yang selanjutnya ada prosedur pembuatan larutan NaCl 123 per 5 molar. Jadi itu pertama labu ukur 50 ml disiapkan sebanyak 4 buah. Lalu tuh masing-masing dipipet sebanyak 5, 10, 15, 20, dan 25 dari larutan NaCl 10 molar. Lalu ditambahkan air suling sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Prosedur penentuan massa jenis air. Yang langkah pertama yaitu piknometer kosong ditimbang dan dicatat massanya sebagai WO. Yang kedua, dimasukkan aquades sampai penuh dan ditutup, lalu dikeringkan bagian luarnya dengan tisu. Yang ketiga, piknometer yang berisi ditimbang dan dicatat massanya sebagai W1. Yang keempat, ukur temperatur air untuk menentukan volume piknometer sesuai tabel faktor koreksi suhu untuk alat gelas laboratorium. Yang terakhir, langkah tersebut diulangi sebanyak 3 kali. Prosedur penentuan massa larutan NaCl 1, 2, 3, 4, dan 5 molalitas. Piknometer kosong ditimbang dan dicatat massanya sebagai W0. Kemudian dimasukkan larutan NaCl 10 molalitas sampai penuh dan ditutup, kemudian keringkan bagian luar dengan tisu. Setelah itu, piknometer yang bersih ditimbang dan dicatat massanya sebagai W1. Kemudian ukur temperatur air untuk menentukan volume piknometer sesuai tabel faktor korelasi suhu untuk alat gelas laboratorium. Selanjutnya, langkah tersebut diulangi sebanyak 3 kali. Percobaan di atas dilakukan untuk larutan NaCl 1, 2, 3, 4, dan 5 molalitas. Selanjutnya data pengamatan pada tabel 1, yaitu tabel data penentuan massa jenis air. Yang pertama massa pikno kosong atau W0 hasilnya 13,8112 gram. Yang kedua massa piknometer berisi air atau W1 hasilnya 24,9912 gram. Yang ketiga volume jenis pada suhu 25 derajat Celcius hasilnya 0,9971 gram per mili. Pada tabel 2, data penentuan volume molar parsial. Volume larutan induk 5 mili dengan konsentrasi 1 molar, volume 10 mili, konsentrasi 2 molar, volume 15 mili, konsentrasi 3 molar, volume 20 mili, konsentrasi 4 molar, dan volume 25 mili, konsentrasi 5 molar. Untuk massanya bisa dilihat pada tabel. Kemudian analisis data. Yang pertama penentuan volume piknometer. Rumusnya rho air sama dengan W1 dikurangi W0 dibagi volume. Volume dicari dari W1 dikurangi W0 dibagi rho air. Jadi didapatkan volume
24,9912 gram dikurangi 13,8122 gram dibagi 0,9971 gram per mililiter. Hasilnya 11,2115 mililiter. Lalu mencari massa jenis larutan NaCl dengan rumus W1 dikurangi W0 dibagi volume. Hasilnya tertera seperti pada perhitungan pada slide berikut. Yang ketiga itu penentuan volume molar parsial. Rumusnya itu V sama dengan 1 kg min M dikali BM NaCl dikali 10 pangkat min 3 kg per gram dibagi Pi. V1 sama dengan 1 kg min 1 M dikali 58,44 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 kg per gram dibagi 1,0194 kg per liter sama dengan 0,867 liter. V2 nya itu 1 kg min 2 M dikali 58,44 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 kg dibagi 1,1057 kg per liter sama dengan 0,8091 liter. V3 nya 1 kg min 3 M dikali 58,44 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 kg per gram dibagi 1,1191 kg per liter. Hasilnya itu 0,7556 liter. Yang keempat itu V4 1 kg min 4 M dikali 58,44 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 kg per gram dibagi 1,1325 kg per liter sama dengan 0,7020 liter. Yang kelima itu V5 1 kg min 5 M dikali 58,44 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 kg per gram dibagi 1,1459 kg per liter. Itu hasilnya 0,6485 liter. Nah, ini tabel pengamatannya. Itu NaCl dari 1 sampai 5. Terus massa jenis larutan kilogram per liter itu yang pertama 1,0914, yang kedua 1,1057, yang ketiga itu 1,1191, yang keempat 1,1325, yang kelima itu 1,1458. BM NaCl-nya gram per mol 58,44. V liternya itu volume totalnya itu dari pertama 0,8627, yang kedua 0,8091, yang ketiga 0,7556, 0,7020, yang terakhir 0,6485. Nah, ini rumus penentuan volume molar parsial. V sama dengan 1 kg min M dikali BM NaCl dikali 10 pangkat min 3 kg gram pangkat min 1 dibagi Pi. Keterangan itu V volume total, M itu molaritas NaCl, yang ketiga itu BM NaCl atau yang disebut berat molekul NaCl, yang terakhir Pi sama dengan massa jenis larutan NaCl. Selanjutnya pada analisis data ada pembuatan grafik dari molaritas versus volume molar parsial yang diperoleh dari molaritas NaCl untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka diperoleh persamaannya yaitu Y sama dengan minus 0,0535X plus 0,9162, di mana slope-nya itu merupakan minus 0,0535 dan intercept-nya itu 0,9162. Slope sebanding dengan volume molar parsial, maka volume molar parsialnya dapat dinyatakan minus 0,0535 liter per mol. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu volume molar parsial pada NaCl diperoleh minus 0,0535 liter per mol. Dilihat dari nilai slope-nya karena nilai volume molar parsial sebanding dengan nilai slope. Semakin kecil volume molar parsial, maka artinya komponen NaCl yang dibuat memiliki konsentrasi kelarutan yang tinggi dalam pelarutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.